Itu yang luar biasa antara si bagian yang di luar maupun yang di dalam, padahal persekian senti atau cuman mili, tapi kayak beda alam Romo. Seperti beda lah. Beda alam. Atau kalau dingin banget di dalam, keluar dinginnya. Harusnya keluar. Nah ini enggak. Atau kalau enggak di sini kita agak deket sedikit udah kerasa radiasinya. Dinginnya, ya. Tapi kok radiasinya kok enggak? Enggak. Nah itu juga saya juga bingung tuh Romo. Kayak kalau kita di depan kulkas yang dibuka. Betul, dibuka kan kita langsung kayak kena tiupan dinginnya atau hawa dinginnya yang keluar. Ini enggak. Kalau ini demarkasinya bener-bener garis ya. Garis, walaupun bolong-bolong. Sisi saya masuk di dalam pojok sana ya, itu ada angin, lantas dingin. Di luar kan panas ini anunya apa? Lantainya panas, hangat. Di dalam dingin, sejuk. Saya penasaran. Kesabaran tuh kenapa sih penting? Ya karena kesabaran itu sebenarnya menimbulkan vibrasi. Vibrasinya itu ya berupa energi, karena kalau udah ngomong vibrasi pasti ada energi kan. Energinya itu kan lembut, bikin tenang, sejuk, ayem tentrem. Itu efek dari kesabaran. Makanya kesabaran itu akan menyehatkan jiwa raga kita sendiri, yang memancarkan hawa yang sehat tadi, yang sabar tadi. Dan pancaran ini makin kuat. Ketika makin kuat kita makin sabar, makin semeleh, itu pancarannya kan makin kuat. Itu akan mempengaruhi, akan memancarkan, menginduksi sekeliling kita. Orang-orang yang terkena terpaan vibrasi kita dari kesabaran itu ya pasti akan merasakan nyaman. Ya kan ada orang yang dekat dengan ini kok nyaman banget gitu kan. Itu karena pancaran welas asih, kesabaran, ketulusan ini yang luar biasa. Dia ke Candi Ijo. Nah, terus dia akhirnya setelah dari Candi Ijo pulang selesai mampir ke rumah. Dia mengeluh, saya kok lemas banget ya. Saya itu seperti energi saya kesedot dan saya sekarang nggak enak banget, lemes banget. Ini saya harus berendam atau kungkum di mana ini? Sebentar Mas, kamu dari mana tahu? Kamu dari Candi Ijo. Kok tahu? Karena dia nggak cerita. Kenapa bisa ya? Tahu. Jadi ceritanya di Candi Ijo itu tempat untuk memenjarakan bidadari yang mencuri selendangnya Dewi Nawangwulan. Ini Mas, kita itu seperti membuat merkabah atau pancaran energi, kayak ibaratnya itu mercusuar. Ini sebagai sinyal yang kita tancapkan atau menjadi tengara, dan nanti leluhur itu akan mengarahkan anak keturunannya masing-masing supaya ini merapat ke sana itu. Karena di situ ya ilmu yang apa adanya, yang tanpa rekayasa, yang sesuai dengan pakemnya leluhur. Makanya kita ini kan selalu patuh taat terhadap perintah leluhur, terhadap saran anjuran leluhur, nasihat leluhur, supaya tetap pakem sesuai paugeran. Dan ini jalan yang paling ideal bagi kehidupan tidak hanya orang Jawa, tetapi kok orang hidup yang secara umum. Pernah di Tibet, pernah di mana, ini yang orang Amerika selama 15 tahun. Tetapi saya baru merasakan vibrasi, getaran, dan sensasi meditasi yang sespektakuler ini baru sekarang. Itu kata yang dari Amerika, yang dari Afrika, yang dari Jepang. Wah, itu ya hampir sama. Jadi kalau ternyata di Jawa ini enggak, kata mereka itu enggak kebanyakan tata cara, enggak kebanyakan teknis. Jadi so simple for me, tetapi efeknya luar biasa. Di Tibet dan lain-lain itu lebih ribet lagi Romo. Itu kata mereka yang sudah pernah belajar di Tibet, termasuk Patrick itu sebelumnya. So, kalau anak saya perempuan ya kasih nama leluhur Rorohoyi, dan yang kalau laki-laki Rio Aryo Mangkulo. Saya bangga saya dengan Jawa itu, saya dengan leluhur itu saya bangga, dan benar-benar masalahnya nyata gitu loh. Kan kalau cuma katanya selama ini kan cuma katanya dongeng ini dongeng itu ya. Ya, itu namanya tuh apa ya? Anak masa depan. Ya. Pakai nama-nama Jawa, nama-nama yang zaman dulu. Justru itulah anak masa depan itu. Nah, gimana tadi Mas waktu nyerap di sedulur papat kiblat jenengan dulu dari paling kanan? Rasanya tenang Romo. Kayak titik cahaya kecil tapi warnanya kalau udah salah kayak semu-semu kuning gitu loh. Di Papasu. Enggak, di
kayak lari gitu loh. Gerak Gerak mobile itu ya, Pi. kayak mobile. Seperti pindah-pindah. Enggak, sekali tok dah, habis itu pas tarian napas pertama. Nah, 3 kali kan tadi. Nah, 3 Itu kali. warnanya sama apa beda? Enggak, cuma sekali itu tok. Oh, sekali. Pas Kayak- yang keberapa? Yang pertama kayak titik, Yang pertama. kayak lari tok, terus Mm-mm. celap gitu tok. Terus yang kedua, Enggak, yang ketiga, juga enggak. enggak. Berikutnya, monggo jenengan Mas. Gimana tadi? Tenang mawon. Tenang, jenengan Mas Dana. Ya sama, Mm-mm. ya cuma gelap. Gelap, Iya. masih gelap ya. 2, 3, nggak seperti yang di Sendang Kawidodaren dulu itu celap Oh langsung, ya, langsung spontan, baru kedip sudah Celap. langsung celap Hmm. gitu. Yang ini saya tunggu kok tetap hitam, mungkin jadi sebenarnya ada yang tidak berwarna. Jadi seperti warnanya itu bening, kayak fata morgana juga. oh, Ada yang warnanya seperti itu sebenarnya, gelembung. Gelembung sabun itu enggak. Iya bisa. Tapi kalau yang di gelembung sabun biasanya warnanya di mata, bukan di papasu. Gimana tadi saat meditasi papasu penyerapan? yang pertama biasa, cuma afirmasinya udah kalau lihat yang biru langsung suwun. Yang ketiga itu langsung saya ngeblank langsung kayak hutan. Kayak hutan. Mas, yang lain duduk nggak apa-apa. Gimana Mas tadi cerita Mas pengalaman pada saat meditasi papasu? Waktu saya meditasi tadi, yang pertama ya, melihat ada kayak cahaya gitu ya. Warnanya? Pertama biru, terus yang kedua ada cahaya putih. Putih. Ya, yang ketiga itu tergambar kayak sosok gitu. Siluet, sosok orang. Sosok orang. Posisinya sosok itu akan ada yang berdiri apa duduk apa? Dia berdiri, Warna yang pertama tadi apa? biru. Biru. Terus ada cahaya putih. Setelah ngambil napas seketika tadi ada sosok. Oh gitu ya. Iya. Ayo Mas, satu lagi, nggak apa-apa Mas. Sari aja. Jenengan. Aku tadi tuh yang pertama sampai yang ketiga tuh hampir sama sih Romo. Jadi kayak lebih dominannya itu kayak begitu tarik nafas terus kan pejamkan mata terus fokus di papasu itu tuh kayak udah berada di ruang hampa aja gitu. Jadi kayak tidak sedang berada. Kalau pas kita melihat itu kan kita berada di tahu nih posisi ini ada di mana, depan ada pohon ini. Begitu tuh kayak tidak berada di situ gitu. Nah, cuman kalau pas itu lebih dominannya cahayanya putih Putih ya. Iya. 3 kali nahan nafas itu putih semua. Putih semua. Putih. Iya. Tuh. Cuman yang kaget itu kayak tidak sedang berada di situ. Kayak sedang tidak berada di situ Iya. ya. Oh ya. Kayak muncul sensasi di tempat asing. Iya. Iya. Tadi Iya. sosok yang muncul tadi enggak kayak di sini gitu. Tempatnya Kayak di hutan terus ada meteor biru set gitu. Kayak di hutan. Kayak di hutan ada pohon tapi ada meteor yang jatuh tapi warnanya biru. Kayak cahaya melesat. Iya, cahaya melesat gitu. Birunya muda apa biru tua apa berkilau? kalau saya Biru dominannya apa ya? kalau saya cahaya tadi dominannya ke putih sama kayak bang tadi. Kalau saya biru tapi pohon gede terus Kayak siluet pohon itu. lihat pohonnya gede-gede itu terus tuh ada meteor jatuh. Sret. Cuma kayak di tempat lain. Kayak di tempat lain juga. Iya. Saya tuh kayak pas waktu sebelum itu kan merasakan kayak udara ada angin semilir atau Kayak bergerak. bergerak ada angin. Nah begitu pas tarik nafas pejamkan mata tuh kayak ruang hampa Romo. Sumuk sih enggak, tapi tidak ada udara, tidak ada angin gitu. Iya, tidak ada. Kayak jadi seolah kayak ini ya, diem, Tapi nggak ada pergerakan tidak ada sedikit pergerakan. pun. Tapi tidak tapi nyaman, Nyaman. bukan kayak berada di yang kita nggak tahu terus kita jadi kayak panik gitu. Enggak gitu. Tadi pas meditasi papasu, sensasinya kados nopo? Seperti apa tadi? Ada sinar tapi tidak fokus, belum fokus mungkin ya.
putih agak kuning. Putih agak kuning. Nggih, krem gitu ya. Tadi kan ini ya 3 kali tarik napas ya. Nggih. Nah tadi pas 3 kali tarik napas itu warna apa yang dominan? Ya warna itu saya berusaha untuk memfokuskan tapi belum bisa. Belum, tapi yang terlihat yang putih itu ya. Nggih, putih agak krem. Agak krem 3 kalinya itu. Berputar. Jenengan gimana tadi pada saat meditasi sedulur pawat? Kalau dari Papasu saya tidak menemukan cahaya Romo, tapi dari mata itu cahaya terang tapi tidak menyilaukan, terang tidak silau, warnanya abu-abu campur kuning. Abu-abu campur kuning. Tapi mata Romo, bukan Papasu. Iku 3 kalinya sama. Nggih. 3 kalinya Nggih. sama. Nggih. Sekarang yang ingin kita tanyakan, ini di lantai di luar ini kan warnanya biru. Nggih. Tempat kita tidur ini. Nggih. Rasanya lantainya apa? Yang lantai biru Sekarang ini nggih. yang dipakai untuk tiduran ini Agak anget Romo. Agak anget. Nggih. Tapi beda lagi dengan yang ini yang tapi sekarang kepala anget saya. ya. Nggih, ini anget. Ini Yang di lebih badan, yang di Nggih, yang ini kepala. lantai yang di sini. nggih, yang kepala ini lebih dingin daripada ini. Tapi bukan dingin banget. Ini anget, ini agak dingin. Nggih. Nggih, itu yang saya rasakan. Kalau hawanya Hanya seger sekali Romo. seger, Nggih. tidak dingin. Boten. seger ya. Seger. Nggih. Seger. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Jenengan tiduran di sini merasakan lantainya Hangat nih. hangat. Nggih. Seperti ada strum kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu. Seperti ada strum kecil. Ada energi yang Jadi kerasa ya di terasa. punggung ya. Nggih. Ya semua yang menyentuh kaki, tangan. Ada seperti tusukan kecil-kecil gitu. Nggih. Strum gitu ya, semacam kayak strum. energi. Nggih. Kalau hawanya Hawanya enak, sejuk. hawanya Enggak panas, enggak dingin. nggih. Matur nuwun. Ih, sami-sami. Ini Mas, ini sekarang kan duduk di lantai sini, rasa lantainya apa? Sekarang yang dirasakan apa? Ada aura hangat gitu. Hawanya dingin apa? Kalau hawa sekeliling itu dingin, hawa dingin. Tapi di bawah ini panas, agak hangat, agak panas gitu. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kalau hawa sekitaran di atas lantai seger sih Romo. Seger. Enggak seger sih. panas. Enggak sejuk gitu. Seger ya. Seger. Tapi ini Di bawah. Seger itu tidak sumuk, tidak sungguh, tidak dingin. tidak dingin. Jadi seger, Seger, pas, pas. Nah, Sedangkan cuman lantai ini hangat. hangat. Nah, yang bingungnya itu kenapa ini seger, ini hangat. Ya. Kalau aku tuh kan biasanya kalau ininya hangat, ini ngikut hangat. Nah, ini atasnya seger tapi bawahnya ini hangat. Nah, nanti akan kita bandingkan saat masuk ke dalam sini. Oh, oke. Yang di dalam ini. Ini belum. Oke, iya. Hawanya ini sudah mulai ada angin semua. Tadinya itu sumuk panas. Kemudian ini lantainya ini panas sih. Hangat ini panas. Ya rasanya panas hangat ini. Untuk lantai yang warna biru ini. Ya. Kayak gitu. Nanti kita coba kalau masuk ya. Sambil nunggu nanti mereka selesai, silahkan untuk berbaringan itu untuk grounding dulu supaya badannya terasa segar dan ini ada efek penyembuhannya, vibrasinya. Monggo. Ini kok beda sama ini dingin loh. Enggak terlalu sih ini. Ini jangan dibandingin sama ini, nanti ini bandingkannya dengan yang di dalam. Iya. Boleh duduk sebentar sekarang nih. Kita mau tanya dulu Mas, dipegang aja gini. Ini lantai ini rasanya anget atau anyep? Deskripsi. Lantainya hangat ini. Lantainya anget. Hangat. Hawanya Hawanya sejuk.
sejuk ya. Sejuk itu artinya tidak dingin, tidak sumuk. Iya. Ini seperti ini. Ya, lantainya hangat. Oh, Di lantai biru ini. nanti dibedakan ya ketika masuk di sini. Ya. Benar-benar dibedakan pada saat posisi badan di luar pagar dan kemudian setelah masuk seperti apa bedanya. Lantainya ini rasanya apa Mas? Rasanya hangat. Anget. Iya. Buat tidur gimana? Hangat. Enak di badan. Hangat di badan. Nyaman loh, Nyaman. kayak di terapi. Iya. Ini sebenarnya grounding. Jadi ketika kita tidur di sini, ya ini udah ada efek penyembuhan, hilang capek, sakit juga sembuh. Ini lantainya hangat. Hangat. Kalau merasakan hawa, Seger ini. seger. Iya, seger. Ini kulino Sejuk. hidup di Wonosobo, Iya. itu daerah dingin loh ya. Dingin. Sensitif harusnya kalau merasakan sumuk itu gampang, lebih gampang Iya. sumuk Semua. kalau di sini. Tapi ini ngerasakan seger. Nanti saya minta tolong dirasakan betul saat masuk ke sini. Bedanya seperti apa dengan yang di luar dan setelah masuk. Termasuk hawa anginnya itu di sini kan seperti diam. Anginnya kan seperti diam di sini. Diam biasa. Normal. Lantainya dulu. Rasanya hawanya hangat seperti kayak ada hawa yang keluar dari lantainya ini. Kayak ada rasa di lantai ini ya. Kalau buat tiduran kayak dipijit gitu rasanya. Terus muncul rasa ngantuk kalau buat tiduran tadi. Saya merasakannya seperti Itu Bapak yang di sana juga ini kok merasakan malah kayak ada setrum dari lantai. kayak dipijit. Ini jadi saya anjurkan semua sekaligus ngantri ya, dimanfaatkan untuk terapi dulu di sini, grounding. Dan nanti setelah masuk dirasakan betul perbedaannya seperti apa. Ya, termasuk diinget-inget ini lantainya panas. Nah ini lantainya dipegang panas terus Hangat. diangkat gini terus rasanya semilir ya. Nah, semilir sejuk. Ah, Nanti dibandingkannya dengan saat masuk di dalam sini, pasaran Kanjeng Ratu Niken Purwosari. Nggih, matur nuwun. Berangkat jam 8, jam 9 udah kembali ke Jogja. Terus nanti mau masuk gimana tadi waktu mau masuk pas mau masuk masuk beda antara pas pesarian ini kok kalian luar niku telapak tangan megang dingin nyes, kalau yang di luar hangat. Terus kemudian kayak ada kipas yang ngubuti kasih hawa kayak di AC, ruang AC. ketiup. Nah, kayak ketiup kayak ruang AC itu, kalau pas ketiup anginnya itu rasanya seperti itu. Terus menenangkan hati sekali. Menenangkan hati. Menenangkan hati sekali. Ruwet bunek hilang.
Nanti Itu yang- nyuwun lorotannya 2 ya. Nggih. Di Ki Ageng Giring sama di yang Niken Purwosari. Di mriki nggih. J, habis ini bisa masuk dulu. Jenengan tadi kan sudah saya aturke, nanti Mas Bu tinggal masuk aja sungkem eyang badhe nyuwun lorotanipun kangge njampeni ibuku Oh, nggih. ingkang naminipun sebutkan. Oh, Pun nanti ngambil aja segegem wadah plastik sungkem terus mundur lagi. oh, dan Monggo kalau nanti mumpung selo Baru ke sini Allah. ya. Terus baru ke sini. habis Sudah tuh tadi. Kula sampun. Nek mriki Yang buat dereng ambil lorot. Oh ya, nanti habis itu baru dicampur mboten napa nggih. Betul apa? Nggih. Nah, ini mumpung barusan masuk ke pasarian, bagaimana tadi sensasi rasanya? Dingin. Dingin. Seperti ada pembatas antara hangat dan dingin ya, waktu masuk. Tidak hanya lantainya tapi udara di sekitar. Hawanya. J. Tadi kan di dalam sekitar 10 menit lebih ya. Iya. Hawanya kerasa gimana? Ya, dingin. Ya, ndak hanya yang menyentuh lantai tapi ini di sini sudah berbeda lagi. Tadi di dalam beda banget ya. Oke. Dingin sampai ke tulang. Sampai berarti sampai dinginnya kayak menusuk tulang gitu. Merasa ada yang ada Masuk ke dalam kulit ori gitu. Iya. Ya, itulah bedanya. Kalau suasana hati pikiran pada saat masuk tuh gimana tadi? Pas tenang. Ya, tenang. Matur nuwun. Sami-sami. Nah, gimana Mas tadi barusan masuk, pengalaman atau sensasinya apapun boleh diceritakan. Yang terakhir Rasanya sejuk banget di dalam. Makin lama makin dingin. Makin lama makin dingin. Iya, makin dingin. Ini Makin jenengan seger. dari Wonosobo sik kulino udara dingin banget. Tinggi. Makin lama makin dingin. Kalau lantai dan hawa atau udara bisa digambarkan gimana tadi waktu di dalam? Lantai dingin, Pak. Dingin. Udara kayak ada yang angin yang berembus, tapi saya lihat sekitar nggak ada angin sama sekali. Iya, kayak Iya. gerak pohon juga nggak bergerak. Nggak bergerak. Tapi terasa kayak ada. Iya, ada ngalir. tiupan udara yang ngalir gitu. Bisa gitu ya. Iya. Daun-daun sekitar ini diam tapi Diem. seperti air. Seperti angin, embusan angin dingin gitu. Mas Ikang, ayo ini tadi kan barusan membuktikan marak sowan masuk ke Eyang Niken Purwosari Roro Bayung, boleh diceritakan sensasi atau apa yang dirasakan? Itu yang luar biasa antara si bagian yang di luar maupun yang di dalam, padahal persekian senti atau cuman mili tapi kayak beda alam Romo. Seperti beda lah. Beda alam, kayak beda alam gitu. Kayak dari sini hawanya panas ya kan, lantainya panas. Begitu masuk ke makam Eyang, nggak cuman lantai yang nggak cuman udara yang dingin, sejuk, tapi lantainya itu perbedaan sayang sih kalau kita bawa temperatur mungkin bisa. Next time kayaknya kita perlu bawa temperatur tuh. Boleh. Jadi kayak temperatur yang ditembak yang di sini berapa, yang di lantai di situ berapa. Karena menurut saya sangat sangat jauh drastis banget. Kontras ya. Kontras banget, sangat kontras banget antara yang di luar maupun yang dalam. Terus yang saya kaget itu juga udara di dalam tuh sejuk, tapi seperti tidak ada angin. Gitu. Jadi kalau sejuk ketiup angin kan kita kayak kerasa hembusan angin. Ini hanya sejuk tapi tanpa ada angin. Nah, itu yang saya bingung. Ya kalau dingin karena ada angin kan kita terasa gitu. Ini kok apalagi sejuk. kita bisa ngelihat pohon goyang nggak kan diem ya. Iya, pohon nggak goyang, terus saya nggak kerasa ada tiupan angin, tapi kok udaranya luar biasa sejuk gitu. Dan benar tadi itu semakin lama semakin sejuk. Saya juga merasakan hal yang sama. Semakin lama makin dingin. Semakin dingin. Arahnya ke dingin. Dingin gitu. Dingin ya jauh lah dari yang pertama duduk sampai yang menjelang saya mau keluar itu dingin. Kayak nusuk tulang. Itu yang saya penasaran sih sebenarnya, kalau kita buat temperatur antara di luar sama di dalam kayaknya menarik kalau kita hitung pakai temperatur tuh Romo. Sekarang kerasa sumuk lagi nggak? Sumuk, di luar sumuk gitu. Jadi itu juga saya, padahal kan jarak sedikit ya. Sedikit itu. Kalau kita lihat tuh, Ya, itu kan pagernya kan cuma ya
besi lubang-lubang. Lubang-lubang. Nah, berarti kan kalau memang di luar panas banget hawanya masuk. Iya. Atau kalau dingin banget di dalam keluar dinginnya. Harusnya keluar. Nah, ini enggak. Atau kalau enggak di sini kita agak deket sedikit udah kerasa radiasinya. Dinginnya. Iya. Tapi kok radiasinya kok enggak? Nah, itu juga saya juga bingung tuh, Romo. Kayak kalau kita di depan kulkas yang dibuka. Betul, dibuka kan kita langsung kayak kena tiupan dinginnya atau hawa dinginnya yang keluar. Ya kan? Atau misalnya kita baru mau masuk mall, pintu yang geser itu kan pas kebuka kita belum masuk udah hawa dinginnya keluar. Dingin. Nah, ini kalau ini demarkasinya bener-bener garis ya. Garis walaupun bolong-bolong. Nah, itu juga saya juga bingung tuh. Emang. Tapi kalau nanti saya ikut yang ke berapa kali, mungkin kalau besoknya saya mau bawa temperatur yang itu, temperatur yang itu saya. Boleh. Kayaknya saya pengen tahu tuh suhu di sini sama di dalam kontrasnya berapa tuh perbedaannya. Si Romo, boleh nggak sih? Tapi ditembak dicek lantainya suhunya boleh nggak? Boleh. Nggak, maksudnya sopan nggak? Di hawanya juga bisa kan nanti, lantai bisa, hawa bisa. Maksudku tuh sopan nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takut. Nggak apa-apa. Karena kan maksudku kalau emang bisa dibuktikan, soalnya kan aku yakin itu pasti kalau pakai temperatur tuh aku yakin pasti kontras tuh. Nah, karena kita merasakan kontras. Nah, kalau pakai temperatur kan lebih terlihat lagi tuh kekontrasan. Iya. Ya kan, lebih ini gitu. Matur nuwun. Sami-sami Rom. Hah? Katanya gini. Aku ngetes, ada anginnya enggak ya lu kok. Ini ya, tadi kan kita tanya sebelum masuk, sekarang kita tanya lagi setelah masuk. Bagaimana Mas? Cerita. Masuk, ya sebelum masuk tadi kan masih agak sedikit, kalau di dasaran bumi ini masih agak hangat ya. Setelah masuk dingin, sejuk. Terus kalau saya menghirup tadi aromanya tuh banyak wangi-wangian gitu, banyak aroma angin itu banyak wangian, tapi sejuk gitu. Sejuk dingin, Arah ke dingin. iya arah ke dingin, sejuk dingin gitu. Makin lama makin kerasa dingin. Nusuk sampai kerasa ini ya, masuk wari-wari. Kerasa setelah keluar tadi gak ini lagi gitu. Kok balik lagi ya? Kembali lagi tadi masuk dingin. Padahal ini pagar ada tutupnya enggak kan? Enggak ini lubang kan ini pagarnya. Iya. Cuma besi lubang itu kan. Tapi masuk tadi lama-kelamaan kalau semakin lama semakin dingin semakin merasuk ke kulit, ke badan gitu, dinginnya masuk semakin merasuk Bener. dalam. Setelah keluar agak hangat lagi. Normal lagi. Seger biasa. Iya. Ya seperti itu. Terus kalau dari sisi perasaan, Kalau dari sisi perasaan sih tenang ya, saya tadi tenang. Ada kayak sebelum tadi lega gitu. kok semeleh, Iya. terus semeleh. Melah gitu ya. Lego gitu. Oke. Ada lagi nggak yang disampaikan? Sampun sudah. Oke, matur nuwun. Oh, Mas Agus nih, gimana nih Mas? Setelah masuk Tadi kan posisi saya masuk di dalam pojok sana ya, Rom. Itu ada angin, lantas dingin. Di luar kan panas ini anunya apa? Lantainya panas, hangat. Di dalam dingin, sejuk. Saya penasaran. Saya ngeraba-raba hawa dinginnya di mana gitu kan. Karena kan kulit bisa ngerasain kan, Romo, yang balik tangan kan bisa ngerasain. Nah, kok enggak ini sebelah mana kok enggak ada ini, tapi kok ada angin tapi dingin gitu loh. Terus setelah keluar saya muterin lagi makamnya, anginnya di sebelah mana nggak ada. dan tadi kan bisa kita lihat ada pohon-pohon di luar pagar ini kan semuanya diam. Iya, Diam. Tapi kerasa hembusan ya. ada hembusan. Hembusan terus itu. Makanya saya cari karena saya orangnya penasaran. Kayak ada buktinya. hembusan itu. Iya, hembusannya di mana? Dan saya ke belakang sana tadi. Loh, kok belakangnya panas? Lah kok di dalam kok dingin kan? Kayak kena blower AC kali. Ya, apa AC-nya di dalam? Pokoknya tuh kayak dia angin itu kayak gerak terus gitu. Kayak muter di sekitar Pokoknya makam. gerak terus angin. Nah, itu kalau mau penjelasan sedikit ya. Jadi yang mengalir kayak angin yang dinamis, muter kayak bergerak terus. Itu sebenarnya kayak energinya. Energi karakternya memang karakternya dingin sejuk. Karena itu kan hasil dari pancaran kesabaran beliau. Dan itu menyelimuti badan kita.
menjualar terus, jadi seolah-olah kayak kena tiup blower atau kayak anginnya kayak gerak, padahal anginnya kan diem, Iya. daun aja Iya, beku, iya, iya. nggak ada gerakan sedikit Iya, pun. Iya. Jadi itu kayak energi ya, energi yang keluar dari ini beliau ya. Iya. Tadi aku ngira Nah tuh sekarang ini Mas, dari dengan bawah. Mas. Aku tadi tuh ngira tuh dinginnya itu dari bawah atau dari atas. Nah makanya aku masih ragu tuh apakah dari atas atau dari bawah. Iya, bisa dari segala penjuru arah. Iya. Oh, Bisa kayak dari samping. Kadang itu kayak ada hawa dingin yang menembus badan gitu loh. Iya. ya. Misalnya dari belakang, Ya. maknyes gitu ya. Ya. Ke depan itu kayak melewati badan kita Ya, di dalam ya, gitu loh. ya, Terus ya. tembus ke Ya, depan. ya. Itu. Iya, iya. Nah, itu memang spesial sekali. Coba Mas, Ya bisa kalau cerita Mas. Ini kan pengalaman kedua nih. Gimana nih yang tadi? Ya sekali lagi lebih tenang, tapi hawanya lebih dingin sekarang. Oh gitu. Ya, Terasa lebih lebih dingin. dingin sekarang. Ini orang Bandung ini, jadi wis kulino kalau malam dingin nih. Lebih dingin sekarang daripada yang pertama dulu, lebih dingin sekarang. Gitu ya. Ya, Kalau di luar panas tetap biasa itu ya. biasa. Ya, Nah ini kalau dari Bandung merasakan seperti ini, di luar nih mungkin agak sumuk apa piye gitu loh. Seperti jenengan dari Bogor ya kan, iya. yang sudah kulino adaptasi dengan hawa dingin, harusnya untuk merasakan hawa dingin itu agak kurang peka karena di sana Ya, sudah dingin. terbiasa dingin. Nah ini kan ini masih saja terasa tadi kan, masih terasa dinginnya itu loh. Ya, karena di luar ini kan aura panas nih. Kita dari panas, tahu-tahu langsung masuk ke dingin. Nah itu kontrasnya itu ya. Kontrasnya di situ. Kalau umpama keseimbangan udara sama, mungkin nggak kerasa. Sebelum kita masuk, kita ngerasain agak hangat, agak panas. Setelah masuk ke situ kan langsung seketika kayak dingin gitu. Ya, itulah itu vibrasi atau energi dari kesabaran. Makanya kalau kita mau membahas tentang energi, kalau dikatakan kesabaran itu kenapa sih penting? Ya karena kesabaran itu sebenarnya menimbulkan vibrasi. Vibrasinya itu ya berupa energi, karena kalau udah ngomong vibrasi pasti ada energi kan. Energinya itu kan lembut, bikin tenang, sejuk, ayem tentrem. Itu efek dari kesabaran. Makanya kesabaran itu akan menyehatkan jiwa raga kita sendiri, yang memancarkan hawa yang sehat tadi, yang sabar tadi. Dan pancaran ini makin kuat. Ketika makin kuat kita makin sabar, makin semeleh, itu pancarannya kan makin kuat. Itu akan mempengaruhi, akan memancarkan, menginduksi sekeliling kita. Orang-orang yang terkena terpaan vibrasi kita dari kesabaran itu ya pasti akan merasakan nyaman. Ya kan ada orang yang dekat dengan ini kok nyaman banget gitu kan. Itu karena pancaran welas asih, kesabaran, ketulusan ini yang luar biasa. Dan ini energi ini dari kesabaran ini tidak akan hilang sampai kita, raga kita mati pun tetap akan tetap menyatu, karena ini kan dimiliki oleh sang sukmo sejati atau roh sejati atau guru sejati. Oleh sebab itu wajarlah ketika beliau yang Niken Purwosari Roro Rumbayung sudah menjadi leluhur, vibrasi kesabarannya, kesejukan ini sangat kuat terpancar, tidak akan hilang, karena itu menempel ke sukmo sejati atau guru sejati kita. Penjelasannya seperti itu. Jadi bukan di raga, tapi ada di sukmo sejati. Makanya kalau kita semeleh, artinya ya kita sudah berada di level gaib, di level metafisik atau level kesadaran sang sukmo sejati. Maka kalau kita sabar semeleh itu kan akan mengurangi resiko salah langkah atau mengurangi resiko celaka gitu loh. Jadi ketika kita udah sabar dan semeleh itu nanti setiap langkah kita, pikiran yang muncul itu bening, Akan tertata. wening, tertata. Dan karena tertata itu karena apa? Karena langkah kita itu sudah diarahkan oleh sang guru sejati atau sukmo sejati. Jadi kita mesti harus kemana pasti tepat. Nah itu kalau orang sudah bisa mencapai level seperti itu, akan
mengambil kesimpulan begini, oh ternyata hidup ini penuh dengan kepastian. Saya tidak sepakat, tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah gambling atau judi atau penuh ketidakpastian. Yaitu bagi orang yang nuruti rasane karep atau nuruti kesadaran ragawi saja. Ketika kita sudah mengikuti kesadaran sukmo atau rasa sejati, ya setiap langkah kita ini akan selalu penuh kepastian. Spekulasinya menjadi kecil. Jadi nanti akan bisa ngitung tindakan saya ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang worth it enggak ya. Ya kalau melakukan rencana ini nanti hasilnya bagaimana, itu dari awal sudah. Kadang nalar kita, pikiran, disiplin ilmu kita belum bisa menjelaskan alasannya kenapa, tapi sang rasa jati ini sudah bisa menentukan bahwa oh kalau ini nanti dilakukan bakal rugi. Ini udah ada dulu kata-kata itu. Nah, nanti coba dibuktikan, kita bikin kalkulasi pakai nalar menggunakan disiplin ilmu. Ternyata benar, setelah dihitung-hitung, dikalkulasi, ya benar. Nah itu makanya sang sukmo sejati itu akan menjawab 100 kali lebih cepat dibanding kecepatan nalar. Itu. Maka kalau kita ngasah sedulur papat kiblat kita melalui itu meditasi papat kiblat dilanjutkan ke sini, itu kan sistematis ngasah sedulur papat kiblat, kekuatan sedulur papat kiblat dilanjutkan ngasah kekuatan sang sukmo sejati. Jadi levelnya itu udah satu tingkat kita lewati, ini sebenarnya 2 step. Ini menguatkan ini apa? Kekuatan sedulur papat kiblat, kemudian ditingkatkan lagi ke sang guru sejati. Artinya dipancar lah. Kan ada kakang kawah adi hari-hari, sedulurku papat kiblat, dan kelima pancer. Nah ini kan sebenarnya kan masing-masing ada entitas eksistensi sendiri yang berbeda-beda. Nah makanya dari tadi sana penyerapan kiblat papat dilanjutkan ini mengasah pancer. Sakjane pancer kita itu sudah sangat tajam, nggak perlu diasah. Neng artinya ngasah di sini artinya kita mempertipis sekat yang menghalangi komunikasi interaksi kita dengan sang guru sejati. Yang menghalangi apa? Yang menghalangi itu ya tadi tuh rasane karep, semua dominasi kesadaran ragawi ini yang bisa menghambat akan kesadaran sang sukmo sejati. Kalau diistilahkan ngasah landeping guru sejati itu artinya yang dilakukan itu adalah mempertipis sekat itu tadi, sehingga kalau sekat itu sudah tidak ada sama sekali, udah kesadaran raga kita sinergis dengan guru sejati. Makanya nalar pikiran kita itu kemungkinan untuk salah hanya 1%, selebihnya 99% selalu benar dan tepat. Nah ini ya, bahasa kasarnya itu nafsunya terlalu dominan. Nah betul, kalau nafsu terlalu dominan akhirnya apa? Seringkali salah langkah, seringkali kita melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sudah dominan sang guru sejati atau rasa sejati, ya errornya akan semakin kecil, nilai errornya akan makin kecil, jadi meminimalisir risiko juga. Kalau yang pernah Berarti gini ya, tahapannya itu berarti kalau leluhur menuntun itu leluhur menuntun guru sejati kita, gitu. Betul. Jadi leluhur menuntun guru sejati kita menuntun ragawi kita. Nah kalau diibaratkan hierarki seperti itu. Sebenarnya kalau menuntun itu ya kalau lebih tepatnya begini, memberi info. Iya. Ya kan? Ini ada info nih, ada perintah nih. Nah leluhur itu menyampaikan info itu yang dituju siapa? Ya guru sejatinya kita masing-masing. Kalau raga itu kan angel karena kan beda dimensi. Yang sama dimensinya, satu dimensi, dan leluhur kan sukmo sejati kita. Vibrasinya, frekuensinya juga sama di frekuensi vibrasinya leluhur. Jadi yang paling mudah nangkep sinyal dari leluhur ya sang guru sejati. Nah masalahnya ketika kita tidak semele, bebal sekali antara guru sejati. Bebal, itu makanya kita tidak semele. Ini kesadaran kita tuh didominasi kesadaran raga. Nah itu tadi nafsu itu ya. Kan Jadi nafsu kan bukan hanya seksual, tidak. jadi kadang gini ya, wah ini aku melakukan
diperlakukan seperti ini kan harusnya ini tuh untungnya besar gitu kan. Tapi ini sebenarnya ini salah, ini jahat. Nah ini sebenarnya kadang itu kesadaran ragawi itu sebenarnya sudah paham bahwa itu salah. Ning nekat dikalahkan oleh apa? Rasa neng karep atau keinginannya rogowi tadi atau nafsu. Padahal guru jati sudah memberikan sinyal ke kesadaran raga bahwa ini salah. Itu sudah ditangkap sama kesadaran rogo. Tapi menarik antara sang guru jati dengan sang nafsu sejati itu tadi, itu saling tarik menarik. Berarti mungkin gini ya, kalau mobil guru sejati itu ECU, roganya sensor. Nah, jadi udah ECU udah ngirim ke sensor, sensornya nggak nerima. Akhirnya apa? Belusuk. Akhirnya perintah yang dilakukan oleh driver ngaco, ya kan? Loh ini piye kan? Akhirnya masuk ke bengkel. Nah kita seperti ini, ibaratnya kita ini sedang membengkel diri sendiri, memasukkan jiwa raga kita ke tempat reparasi atau tempat bengkel resmi yang benar-benar sudah kredibel dan punya sertifikat. Nah itu kan orang masuk ke servis, mobil masuk ke servis itu kan tidak harus nunggu rusak, kan bisa dilakukan untuk berkala. Itu namanya pemeliharaan dan perawatan atau meningkatkan performa di tune up. Ini sekaligus tidak hanya untuk pemeliharaan tetapi bisa untuk men-tune up. Ya di tune up apa? Ya semua potensi dalam diri kita, termasuk yang di tune up itu termasuk kesehatan raga kita, kesehatan jiwa kita. Sekarang Mas Agus lebih sehat, lebih powerful, ya kan? Iya, itu udah cerita sendiri kan, tadi udah terbukti kok. Sakjet Ya, sakjet kudune masuk rumah sakit opname, udah bawa aja untuk melukat di Sendang di Sendang Seliran Kota Gede dan nyekar, sembuh total langsung. Sampai sekarang udah sembuh total, nggak kambuh-kambuh, dan makan sambal udah dibuktikan tak pedes. Nah, ya. Padahal kan emah itu kambuhan ya, kambuhan harusnya, dan ini enggak kesenggol sambal sedikit aja udah habis sudah gitu. Nah, ini seperti jenengan yang sakit pinggang langsung sembuh. Piye tuh? Harusnya ke rumah sakit. Setahun gitu. Harusnya ke rumah sakit, kita nyekar ke makam sembuh. selesai dalam semalam. Iya, setahun sakit, sebulan dipijit 2-3 kali. Apalagi kalau berhubung dengan saraf itu udah mesti lama. Begitu ikut yang di segitiga Mataram ini, pulang ke Bandung udah nyaman tidur. Sampai sekarang. Makanya ini kesini dalam rangka men-tune up. Memperbaikinya yang kemarin ya. Yang sekarang tune up. Bapak yang Surabaya kemarin itu malah kan istrinya kasih testimoni kalau tidak minum obat sampai ke Surabaya itu loh. Oh iya. Iya kan? Iya, istrinya bilang itu cerita kemarin. Istrinya toh Mas? Testimoni istrinya. Kalau ke Semarang nggak minum obat kan sampai Surabaya. Iya, nggak nyampe. Harusnya minum obat terus. Kalau nggak minum, kesakitan itu katanya kan obat ini saraf. Kemarin diambilkan lorotan sekaran, balur kan, sudah jalan, udah beres. Ajaib loh. Kan kalau nggak lihat nyata kan mau omon-omon aja kan, ini nggak ada. Ini nyata. Masalahnya bapaknya kemarin yang ngobrol sama saya deket-deketannya sampai ini. Ngobrol bareng waktu di Pasaran Butuh. Ini kok nggak apa-apa ini direkam? Nggak apa-apa, ngobrol gini. Dari tadi sebelum kesini itu kok kayak ada apa ya? Kalau Ki Juru Martani itu yang sewu. Yang mendampingi ini tadi di perjalanan sampai sekarang masih ada, itu yang Panembahan Wudu. Kalau Ki Juru Martani? Kalau Ki Juru Martani nanti di Pertapaan Kembang Lampir. Nah, di itu otak saya muncul asmo ini kok. Nah, dari berangkat Ki Juru Martani, Ki Juru. Nah, nanti mungkin mau diparing-paringi, mau diberi sesuatu oleh beliau saat di Kembang Lampir. Nah, ini merinding saya. Soalnya ini kan yang kedua.
Ini merinding saya. Wis dititeni wis, oh iki cah iki tenanan le setya tuhu tak paringane. Mungkin nanti akan dilunturi ilmu untuk ini supaya pinter ngatur taktik siasat bisnis termasuk negosiasi. Saya kan makanya saya sampaikan, mungkin di luar dari konteks pembicaraan ini kan, makanya saya sampaikan kok dari awal berangkat di dalam otak saya itu kok ada nama Ki Juru Martani. Nah, Saya tidak tahu beliau makanya nih siapa. tadi kita sampaikan kalau sekarang yang sampai di sini ikut mendampingi kita itu yang Panembahan Budo. Tapi berhubung tadi yang dalam benak itu Ki Juru Martani, Iya. ya memang ya wajar karena apa, nanti kita habis ini ke Pertapan Kembang Lampir. Di sana nanti ada Ki Juru Martani, ada Ki Ageng Pemanahan. Nah, kalau yang saya tahu kan kalau di Kembang Lampir itu kan Ki Ageng Pamanahan. Kalau Ki Juru Martani saya tidak tahu, dan dari berangkat selalu di otak saya nama beliau gitu. Nah ya itu wes sinyal mau diparingi itu, nanti jangan lupa di sana juga nyebut nama beliau, mengaturkan sungkem sembah pangabekti Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martani, Kanjeng Panembahan Senopati itu. Sampai di dalam Di sini tadi makam enggak di dalam Ki Ageng Giring selalu masih nama kepikiran beliau itu. nama itu muncul itu ya. Ya, makanya saya utarakan. Kalau di sana kan juru kunci tidak nyebut Ki Juru Martani, tapi nyebutnya dengan kata lain biasanya dengan Ki Ageng Butuh. Nah, ya kan saya nggak tahu itu. Nah, kok dalam otak saya itu kan Ki Ageng Butuh. Nih, jam berapa sekarang? Wah, tenang, kita masih ada waktu antara 40 menit lah untuk healing. Dan nggak ada rasa ngantuk sama sekali ya. enggak. Nggak ada rasa ngantuk sama sekali. Padahal semalam saya juga Makin seger ya. saya tidur jam 3. Bangun Tadi malam. Iya. Ini kalau kayak gini abahnya makin seger. Semula bangun jam 4 sampai sekarang nggak tidur. Pas subuh sampai sekarang nggak tidur. Nah kok kuat hari. Kadang sesuatu yang di luar nalar itu loh. Nah itu, kalau kayak gini spiritual odyssey itu memang perjalanan spiritual dari satu tempat ke tempat lain, itu baru kita namakan spiritual odyssey. Kalau satu tempat kita untuk ritual sesuatu atau upacara sesuatu, itu namanya bukan spiritual odyssey. Jadi misalnya ritual di mana Sendang Seliran atau Sendang Kawidodaren, kalau yang seperti ini dari satu tempat ke tempat lain beberapa titik, itu baru dinamakan odyssey. Dan ini kita lebih orientasi atau fokus targetnya kita lebih ke ini, mengajak ke semua sedulur-sedulur yang ikut itu bisa menyaksikan, membuktikan secara instan saat ini di perjalanan ini apa yang dirasakan. Terus kalau bonusnya yaitu nanti setelah selesai kalau yang di khusus misalnya Pelukatan, Sendang Kawidodaren, Sendang Seliran, itu kan yang kemarin ada yang terus pinter ngobati orang. Ada yang iya ada yang pinter nolongin orang, itu banyak yang sembuh di Magelang. Terus terutama soal kebukanya pintu rezeki, itu testimoni banyak banget kalau saya membacakan. Ada yang sudah dapat posisi di perusahaan, ada yang tidak diperpanjang kontrak, tetapi saat hari itu yang tidak diperpanjang kontrak, misalnya tanggal 20, dia tanggal 20 itu juga pagi hari dapat panggilan perusahaan lain yang lebih bonafit, gajinya lebih gede. Jadi ya dengar baca testimoni itu ya bahagia sekali. Banyak yang ini dapat kerjaan, ada project job dan lain-lain, itu banyak. Dan ini sampai akhirnya kita turun tangan bantu juga. Misalnya ini mau nembus proyek ke kementerian ini, kita ikut bantu dari sini, ya kan. Tuturi Handayani. Ya seneng lah kita melihatnya. Saya mau ingat nggak waktu pernah saya menyampaikan entah itu di YouTube atau di WA, kalau ada sowan ke Pertapaan Kembang Lampir saya mau ikut. Pernah ingat nggak? Kita pernah ya. Saya itu entah di YouTube entah di WA. Nah makanya ya itu kan di luar nalar saya ya, kenapa kok saya mau menyampaikan itu gitu. Sampai pada malam ini ada nama beliau itu
Ya itulah kadang yang namanya metafisik sinyal-sinyal, yaitu bisa Alam dikatakan bawah sadar. pralampito. Sebenarnya itu pralampito. Pertanda. Tadi itu sebenarnya yang nangkep si guru jati. Karena kan guru jati sudah mulai terasa, akhirnya menangkap sinyal. Ini paling sudah dibatin nih saya sama di Juru Mertani kontak. Sekarang anak-anak itu ya, anak-anak KKS yang sudah berkali-kali ikut ritual dawuh dan lain itu kalau mau dapat dawuh mereka kroso semua loh. Banyak yang kroso loh. Kok ini kepengen banget ke Asana Girilayu ya ini. Banyak yang pada ngomong, nah besoknya ada dawuh bener. Yang Gusti Respati Madularas dawuh ke Girilayu. Jadi kita lihat ini bocah-bocah harus mulai terasa ini. Sama itu keadaannya itu langsung berbeda begitu ada dawuh yang hari Jumat itu loh Bobo. Hari Jumat yang kebutuh. Yang butuh itu kan Kamisnya. Saya yang biasanya nyekar itu malam biar nggak panas Bobo. Nyekar itu malam pas sore. Nah kok pagi-pagi udah pengen nyekar. Wis kerjaan apa-apa udah tak selesaikan itu. Nah ini kok kenapa kok tumben kok saya nyekar pagi, biasanya malam, atur instruksinya kok pagi, biasanya malam gitu loh. Jumat pagi ya. Iya, terus tahu-tahu ada pengumuman dari Bopo itu ya udah semua kerjaan ditinggal langsung berangkat ya les-les gitu aja Bu. Ya itu kan sinyalnya udah ketangkep kan dari leluhur itu udah ketangkep, jadi sudah ada well prepare bahwa ternyata nanti sore mau sowan bener. Ya. Dan itu perintah itu pagi hari sekitar jam 6 atau setengah 6. Ya. Baru pagi itu terus buru-buru, wah kok ada kerentek untuk memposting di YouTube community ya sudah, dan dadaan kan itu kita memposting aja mungkin sekitar jam 10 gitu. Iya, Itu 10 pagi. boleh tahu nggak Romo? Itu boleh di share nggak? Itu yang di Sragen itu karena apa itu Romo? Soalnya itu kan sebelum pelantikan tuh. Nah itu pas Dan belum pelantikan itu Monas mendung hujan, Jogja rata hujan, ya mendung semua hujan. hujan Itu mendung hujan. nomor 1 itu untuk kemakmuran dan rezeki kita. Nomor 2 itu untuk istilahnya mengholding keadaan supaya tetap aman dan nyaman, tidak ada gejolak apapun. Dan ternyata setelah hari H pelantikan ya dari pagi udah hujan. Sejuk dan hawanya sahdu banget gitu. Hawanya seharian tuh sahdu sejuk itu Bang. Jadi orang yang tadinya mau marah hilang. Karena ya Dan besok kayak Senin udah panas banget. Nah itu, jadi kayak waktu sehari itu kayak musim penghujan yang udah lama. Iya benar. Nah itu namanya memasuh malaning bumi. Jadi kita itu marak sowan seperti ini tadi, kita juga kita nyuwun khusus supaya keadaan nanti kalau ada memolo yang besar, yang memolo yang gede itu ya kita mohon supaya minim lah korbannya itu. Syukur tidak ada korban jiwa. Bukan berarti kita berharap menghilangkan bencana, karena memang itu butuh, kalibrasi alam itu butuh. Tapi kalau terjadinya itu misalnya kalau sekali gempa 8,9 tapi terjadi 3 kali, ya berarti bisa 6,5 3 kali. Ya tapi kan resiko pasti lebih kecil. Itu tekniknya para leluhur untuk meredam bencana itu seperti itu. Yang harusnya sekali duer tapi diremuk, dipecah kecil-kecil banyak. Bijaksana no? Makanya kayak barang Merapi itu siaganya kan udah bertahun-tahun ya. Itu pekerjaan Ki Ageng Mangir. Daripada nanti sekali meledos, wah sigar ini nanti. Iya, makanya dialirkan tiap hari, dilolos ke terus semua. Ini sibuk lagi ini kan. Tadinya udah kayak mau dilepas, tapi ini dilepas tapi ya lebih banyak yang dilepas. Ibaratnya kalau digelontorkan itu ya lebih banyak volumenya yang digelontorkan supaya untuk menyeimbangkan, tapi tidak membahayakan. Itu Leluhur ya benar-benar menaungi ya, Benar-benar. turut serta menaungi Nusantara ya, di Pulau Jawa dan seluruh Ya. Indonesia ya. karena masih ada orang-orang yang peduli menghargai leluhur. Coba kalau semua menganggap leluhur itu nggak bisa apa-apa, leluhur itu
hanya jin atau jin korin atau ya menurut agama nggak ada leluhur yang bisa seperti itu adalah jin. Nah kalau semua orang seperti itu, wah ya sudah hancur-hancuran, justru hancur-hancuran. Makanya Indonesia disegan di dunia internasional. Benar. Tapi baru dengar ada satu-satunya presiden yang mengucapkan salam rahayu itu ya. Baru ini. Nah itu dari Pak Jokowi dilanjutkan Pak Prabowo kan endingnya selalu salam rahayu rahayu. Coba ingat sejak kapan itu diucapkan Jokowi. Iya toh? Karena apa? Ini disadari atau tidak, cucunya Pak Jokowi itu namanya Jawa semua loh, Sedah Sinten, anak Sedah Mira dan Pak Jokowi. Ya besok anak-anak kita kasih nama Jawa semua. Oh bener kok, itu nanti zaman kalau subuh itu orang akan wah makin bangga. Anak saya yang pertama ya Jawa, yang kedua ini akan pakai nama leluhur juga. Jod yang karena jelas bangga dan terbukti. Iya. Oh anak saya yang kedua ya ketahuannya kalau hamil itu jadi makamnya leluhur Panembahan Romo. Baru tahu kalau ternyata istri saya hamil. Nah, karena saya senangnya saya besok kalau anak saya perempuan ya kasih nama leluhur Rorohoyi, dan yang kalau laki-laki Rio Aryo Mangkulo. Saya bangga saya dengan Jawa itu, saya dengan leluhur itu saya bangga, dan benar-benar masalahnya nyata gitu loh. Kan kalau cuma katanya selama ini kan cuma katanya dongeng ini dongeng itu ya itu namanya tuh apa nih ya, anak masa depan. Pakai nama-nama Jawa, nama-nama yang zaman dulu, justru itulah anak masa depan itu. Nama leluhur kita ya hebat-hebat tuh. Ronggulawe, wah gak keren tuh. Ya kan, terus yang Niken Roh Lembayung. Masa kayak gitu Kan gak keren, turunin ke anak? kan keren. Kan keren. Kalau Majapahit Gajah Mada ya. Gajah Mada. Ada lagi Lowo Ijo, Kebo Marsuet. Kan ya unik dan berwibawa gitu loh namanya. Maiso Suro, Suro itu kuat, Maiso itu kerbau yang kuat, Maiso Suro, Lembu Suro. Itu kan tulisannya Sora, memang Suro bukan Suro ya, bukan SURA, tapi Sora itu kuat. Bener-bener apa ya, saya lama ya ikut-ikut ada inilah ajaran ini ajaran ini, tapi yang nyata bener baru ikut sekarang nggak terbukti nyata. Dulu kan istilahnya cuma dongeng, kamu gini nah imbalan ini gitu. Imbalannya mana Dongeng sekarang nyata. Tapi emang lupa apa yang pertama harus dilakukan, lepaskan kacamata kuda dulu. Betul, kalau enggak gimana mau masuk ilmu yang baru kalau pintu kita sendiri masih tertutup rapat. Ya, Kacamata kuda lepas. ternyata dunia itu indah gitu. Dan luas banget gitu. Luas banget. Enggak cuman semeter kali semeter. Ternyata indah ya, kanan kiri ada objek yang bagus, Ada yang objek cantik. yang bagus, luar biasa. Pertama emang susah, nah, lama-lama lah kok kayak gini ya. Ternyata tuh alam semesta kerjanya seperti ini tuh bisa dinalar, dan semua tuh ada rumusnya. Benar. Seperti Bapak bilang, semuanya ada rumusnya. Mas, udah tetes. Kepiur. Oh iya, kepiur. Ini kepiur ini apa? Kepiur ini rezeki dari Diberi rezeki, ini ditandai. Nah, ini ditandai ini. Rezeki diturunkan. Ingat ya, kita di sini 2 kali kena gerimis loh. Habis itu hilang. Oh, ini kena gerimis kecil-kecil lagi nih. Kalau yang waktu pertama sebelum masuk. Nah ini yang kedua ini pas. Yang satu sebelum, yang ini setelah ya. Pas ya. Iya. Adil. Padahal banyak bintang kan. Iya, banyak bintangnya. Iya, banyak bintang. Kalau di atas ini ada awan putih tapi tipis sebenarnya. Itu bintangnya tuh gemerlap. Kalau saya dulu nyariin kediamannya Romo, disambut hujan gede di Parangkusumo. Tapi nyampe tempat Romo
Enggak hujan. Di Parangkusumo aja. Nyari saya enggak ditunjukin alamat, enggak nyari. Berarti bersama-sama saya dong. Saya malah keliling alun-alun kidul itu. Emang. Jadi rasanya itu kayak wah aku harus ketemu, aku kok kayak kenal tapi ya kapan? Bener-bener saya sampai ayo ke Jogja ya bilang. Ayo ke Jogja. Ngapain? Udah ikut aja jalan-jalan. Gimana ya? Pokoknya setiap rumah itu tak perhatiin satu-satu. Sama itu. Kalau ini kayaknya alun-alun kidul, tapi yang di mana gitu kan? Kalau Cariin satu-satu gitu. Kalau saya enggak ke makam Kota Gede dulu. Ke makam Kota Gede terus tanya kebetulan Romo ngantar mami ke akhirnya saya ke Parangkusumo dulu. Hujan gede. Udah enggak ya cuman di dalam mobil aja, nggak bisa kemana-mana di Parangkusumo itu hujan gede. Setelah itu baru saya balik lagi, baru ketemu. Nah, itu kenapa ya Romo? Ada kayak waktu pertama tuh kayak rasa panggil apa? Rasa pingin banget ketemu gitu. Karena gini Mas, kita itu seperti membuat merkabah atau pancaran energi, kayak ibaratnya itu mercusuar. Ini sebagai sinyal yang kita tancapkan atau menjadi tengara, dan nanti leluhur itu akan mengarahkan anak keturunannya masing-masing supaya ini merapat ke sana itu. Karena di situ ya ilmu yang apa adanya, yang tanpa rekayasa, yang sesuai dengan pakemnya leluhur. Makanya kita ini kan selalu patuh taat terhadap perintah leluhur, terhadap saran anjuran leluhur, nasihat leluhur, supaya tetap pakem sesuai paugeran. Dan ini jalan yang paling ideal bagi kehidupan tidak hanya orang Jawa, tetapi kok orang hidup yang secara umum. Makanya yang namanya bule-bule 5 benua itu berkali-kali pernah kok 5 benua kita nggak ngundang, datang bareng nggak jajan kok. Berarti kena sinyal juga ya? Iya. Ada yang sudah keliling di Meksiko, di mana-mana. Ada yang yang dari Eropa itu waktu itu diwakili dari Rusia. Terus yang dari Asia yang lain itu dari Jepang. Terus ada yang dari Afrika dan satu lagi Amerika. Datang bareng kok di rumah. Akhirnya kita ajarkan meditasi Jawa, kita ajarkan tentang spiritual Jawa. Saya tanya testimoni ke mereka. Saya tanya, pernahkah Anda belajar meditasi seperti meditasinya orang Jawa ini? Saya baru sekali ini. Saya ini pelaku praktisi meditasi. Pernah di Tibet, pernah di mana. Ini yang orang Amerika. Selama 15 tahun. Tetapi saya baru merasakan vibrasi, getaran, dan sensasi meditasi yang sespektakuler ini baru sekarang. Itu kata yang dari Amerika, yang dari Afrika, yang dari Jepang. Wah, itu ya hampir sama. Jadi kalau ternyata di Jawa ini enggak, kata mereka itu enggak kebanyakan tata cara, enggak kebanyakan teknis. Jadi so simple for me, tetapi efeknya luar biasa. Di Tibet dan lain-lain itu lebih ribet lagi dong. Itu kata mereka yang sudah pernah belajar di Tibet, termasuk Patrick itu sebelumnya. Patrick yang orang Belgia yang pintar ngomong Jawa dari Indonesia itu keliling di mana-mana, dan di Tibet pernah mau menjadi biksu, minta supaya diangkat jadi biksu, ditolak. Kami itu belajar dari orang Asia Tenggara yang ada di Nusantara. Kami di sini hanya seperti burung yang dimasukkan ke dalam sangkar emas, hanya dikurung dalam tempat-tempat suci. Tapi ilmu kami berasal dari sana, dan ilmu kami belum sebanding dengan ilmu orang di sana. Dan kalau kamu mau suatu ketika ke sana, kamu tidak akan pernah bertemu yang namanya guru atau orang suci, karena yang kamu cari itu campur menjadi rakyat biasa yang kehidupan sehari-hari. Itu nasihat si biksu. Itu kan ada wawancara kita dengan Patrick. Akhirnya setelah benar-benar sampai ke Indonesia, ke Jogja, benar semua yang dikatakan biksu itu. Makanya Patrick sekarang sudah 20 tahun tinggal di Jogja. Dan yang syuting waktu di Larung itu? Bukan, itu kan pembuat film yang dari Jerman. Ada kan yang coba Patrick Surya KKS gitu, nanti kan videonya muncul. Mengamalkan ilmu kantong Petruk. Sampai ngomong, saya ini kalau ini
di Jawa saya itu Petruk, tapi saya ketika di Rupa saya jadi Patrik. Iya pas. Iya. Patrik, Petruk. Ilmu kantong Petruk. Dan dia tuh kalau ritual, melebihi orang Jawa. Keliling kemana-mana, ya kungkum, ya semati, ya ke makam, yang ke situs-situs tadi di mana seluruh Jawa sampai ke luar Jawa, di Sulawesi, di Sumatera sampai ke Samosir dan Toba. Itu luar biasa Patrik itu. Dan suatu ketika dia sama temennya, orang bule juga yang dari mana ya, satu lagi itu dari yang brewok itu Swiss apa dari mana itu loh, Yunani. Dia ke Candi Ijo. Nah terus dia akhirnya setelah dari Candi Ijo pulang selesai mampir ke rumah, dia mengeluh, saya kok lemas banget ya, saya itu seperti energi saya kesedot dan saya sekarang nggak enak banget, lemes banget, ini saya harus berendam atau kungkum di mana ini. Sebentar Mas, kamu dari mana tahu? Kamu dari Candi Ijo. Kok tahu? Nah, dia nggak cerita. Kenapa bisa ya? Tahu. Jadi ceritanya di Candi Ijo itu tempat untuk memenjarakan bidadari yang mencuri selendangnya Dewi Nawangwulan. Nah dulu ketika Dewi Nawangwulan sudah bisa kembali ke Kayangan, karena kan gabahnya Ki Ageng Tarub habis kan, terus selendangnya ketemu. Iya. Nah setelah kembali ke Kayangan, sampai di Kayangan disembunyikan lagi selendangnya, pelakunya sama. Akhirnya bidadari itu tadi dihukum turun ke bumi, disetanakan di Candi Ijo. Makanya kita semua yang ada terah istilahnya alur ke bawah dari Ki Ageng Tarub nggak boleh masuk ke Candi Ijo. Orang seperti Patrik yang nggak ada hubungan aja Sedot. Iya, kayak lemes, kayak sok semaput. Begitu masuk ke stupa itu, ke candinya tuh sempoyongan. Tenan aku ndak pernah ke candi takut. Karena candi apa kayak jenis candi. Aku takut banget. Nah itu tadi padahal aku kendel. ada sejarah seperti itu. Akhirnya udah sana Mas melukat saja. Melukat di Sendang Seliran, Kota Gede sama di Ngobaran. Di Ngobaran. Nah akhirnya fresh lagi. Itu cerita yang waktu aku itu Romo yang istriku itu. Itu ternyata pas aku ngobrol lagi sama istriku itu bukan dari makam tapi dari dua itu apa, pohon beringin yang tempat kita duduk itu, yang di Kota Gede depannya tuh. Nah dia tuh merasa nggak enak badannya itu di beringin itu. Energinya dari beringin Depan itu. iya depan itu. Nah, cuman setelah keluar dari makam, dari area makam normal lagi. Ya ini kenanya pas di beringin itu. Itu yang malam yang habis dari Marasoan melukat. Besok paginya tuh istriku tuh kan lagi masih ada pasar tradisional masih terakhir. ya. Nah minta ke situ Malamnya lagi besoknya. Nah pas ke sana terus tak bawa ke tempat kita yang minum secang jahe itu, sangrehe itu. Nah tak tinggal. Iya deket beringin itu. Nah sampai keringet jagung, sampai pucuk, mau lemes gitu. Nah keluar dari area udah normal lagi tuh. Udah normal lagi. Tapi sempat dibawa masuk kan? Yang sempat anak istri kan? Iya. Bawa masuk ke depan pintu gerbang. Iya Romo. Oh istri lebih semele. Ya. Padahal kan sebelum yang lebih uring-uringan itu istriku. Iya. Yang kerasa sekali itu. Ya. Mau tidurnya di karpet toh. Saya mau tanya ini, istri saya ke kediaman Romo, kenapa hawanya ngantuk? Nah, ngantuk itu artinya memang vibrasi di rumah itu memang vibrasinya vibrasi alfa. Jadi siapapun yang masuk, satu merasa ngantuk atau nyaman, atau yang tadinya sakit merasa jadi sehat sembuh. Udah 3 hal itu yang selalu dirasakan. Makanya yang masuk ke rumah situ mau Pak Camat, Bupati, Gubernur, begitu masuk nyaman, betah. Ya kemarin malam itu dari Cagup Gubernur Kaltim cuma bertiga langsung dadaan klotek-klotek di pintu pagar. Kisabda. Wih,
Wah, Pak Cagup iki ya. Langsung masuk, kita pakai singlet, pakai celana pendek. Ya udah nemuin aja di situ. Wong dadaan kok. Santai aja kita ngobrol-ngobrol sampai malam. Mami nggak daster. Udah di meja itu ada selai pisang itu yang ada kan tadi juga. Nah, itu turane Pak Cagup itu. Jadi ada di situ, langsung buka aja makan banyak-banyak, dia kelaparan. Udah pesenin gudeg, tamu gudeg masih buka kan. Citra ngerti disambel. Yuk baru disambel. Berarti auranya Ya memang itu pasti ngantuk, nyaman. Marah-marah nang omahku mlebu kasih donasi. Ngantuk, nyaman, dan itu kalau sakit terus sembuh. Tanya Mas Pandu di jalan di mana, sakit gini-gini keluarnya. Begitu masuk rumah, seger aku ini loh, aku heran itu wijilan itu kok seperti ini itu loh. Di setiap kali aku di jalan di rumah dari Jakarta udah sakit badan gini, capek pegel, begitu masuk sembuh. Itu nggak cuma sekali, dia udah puluhan kali selalu begitu. kok nggak ikut ini? Nggak, tak nanti November aja ngancani nanti. November ada tapi belum, kita masih pertimbangan nyuwun pengestune para leluhur yang mana nanti yang perlu diprioritaskan. Mungkin Kusumo kedua kali. Nah iya sama Dawuh iki. Ini dawuh loh. Dawuh iki. Dawuh itu istimewa karena kita nggak spekulasi, sudah ditunggu. Nah ini yang sebuah keberuntungan dan mungkin memang sudah jatahnya ya. Semua dulur-dulur yang bisa ikut malam ini dapat bonus, besok bisa ikut melaksanakan perintah Kanjeng Ratu Kidul. Dan kita mindsetnya jadi begini, besok itu kita ini melaksanakan satu sebagai rasa terima kasih kita atas perhatian leluhur yang begitu peduli untuk melindungi menjaga umat manusia dari malapetaka besar. Yang kedua, kita ini mewakili yang masih hidup ya. Masa kita cuek, yang dilindungi kok cuek, yang diperhatikan, diberi kasih sang leluhur kok cuek, kan sangat tidak etis. Nah karena kita ini merepresentasikan orang yang masih hidup, mewakili perwakilannya ya, pasti kita ibaratnya seperti utusannya sing sih urip. Nah yang ketiga, kita juga nyuwun doa, nyuwun keselamatan untuk bangsa, negara, untuk diri kita juga, keluarga kita, dan tentunya alam semesta akan menangkap vibrasi ketulusan, vibrasi kasih sayang kita itu dengan sebuah resonansi energi yang sangat positif yang akan kembali ke diri kita. Ibaratnya kita ini doakan kemakmuran untuk bangsa, untuk orang banyak. Kita nggak usah minta pun, alam semesta pasti akan memakmurkan kita. Gitu. Ada yang bawa parfum. Nah, dari tadi. Pindah-pindah ya. Nanti kalau udah ini bau ini beras kencur. Ini sebenarnya kalau mau nyium bener ini ada bau kencurnya. Jadi waktu itu sebelum beliau dawuh membuat beras kencur, tapi berasnya 36 butir itu loh. Ya. Itu ya. Ini baunya kencur banget, ini seger banget, tapi ada segernya apa itu? Ternyata segernya itu cengkeh dan kayu manis. Beliau yang perintah itu. Jadi udah. Ternyata sama mesoyi. Ternyata apa? Jadi waktu beliau, kita belum sampai sini, beliau itu sudah nyiapkan minumannya. Itu nanti untuk anak-anak semua yang ikut. Ya jadi yang pada kesini tuh wis dijamoni beras kencur yang ada mesoyinya itu sama beliau. Cuma kan ragane ora sadar, sik do minum kan supo sejatine sik wis disuguhi itu. Mau mulane habis dari sini kok ya seger. Terus kita diperintah, didhawuhi untuk diberitakan ke semua orang ben nggo tetulung wong akeh itu. Itu saya buat di rumah, cuma mungkin karena salah pengolahannya, jadi karena kencurnya banyak, rasanya pengar banget. Nah, karena kan 1 ons dibuat 1 gelas. Emang ya. Ya karena 1 ons 1 gelas. Itu apa? Kan gelasnya bopo lah, gelasnya bopo ya po. Yang gede itu yang Tapi itu gelasnya kecil. Wah itu pengar banget. Terus ganti
hari itu karena istri saya batuk nggak berhenti. Terus buat yang apa itu Bopo, yang empon yang Bopo bilang itu yang dipotong-potong, itu sebelumnya saya bawa berobat ke dokter habis 260.000, nggak sembuh. Buatkan itu minum 2 kali sembuh. Padahal cuma 15.000. Iya, itulah. Dan sampai sekarang tiap hari saya minum. Wah, itu bagus. Rutin. Untuk pertahanan cuaca yang berat itu, wah, itu sehat banget. Aku nek tinggal minum ya Bu. Oh itu batuk Bu, batuk hamil, batuk sampai gigil itu loh Bu. Ada yang bikin Hamil itu. nggak boleh batuk. Saya yang pusing kan. Ya itu kayak yang ramuan yang pertama tuh salah takaran air ya. Ya itu jadi pengar banget. Wah jadi yuk kayak gini rasanya. Terus ganti yang 10 macam itu sembuh. Beras kuning tuh yang orang hilang tuh saya praktekin ketemu. Oh ya, yang beras kuning kita ajarkan dulu, yang pakai benang juga itu. Ya, sambil disebarin sama bunga taman di sekitaran rumahnya, terus nyebut nama yang orang hilangnya itu. Nah waktu itu ada temen mau ke Tasik, mau cari orang pinter ceritanya, karena kerabatnya hilang ya, udah dewasa ya. Hilang nggak ada kabar, handphone juga nggak aktif segala macem, nggak ada kabar aja. Terus sampai keluarganya mau ke Tasik cari orang pinter. Saya giniin, daripada duit ke Tasik belum lagi nanti bayar orang pinternya, ini saya kasih syarat. Saya kasih syarat beras kuning sesuai tutorial itu ya, terus kasih kembang taman itu, terus disebarin ke sekitaran rumahnya sambil dipanggil nama yang hilang. Nah itu terus keluarganya janjiin saya nanti kalau ini terwujud akan dikasih hadiah. Ya, saya nggak mikir itu. Ya, saya dapatnya gratis, ngapain? Dapat ilmu gratis, sudah ada kitabnya di YouTube. Itu benar terjadi itu. Berapa hari sudah 4 hari cepet ya? ketemu. Saya cuman bilang nanti toh Berarti kalau hanya baru sekali itu aja iya menaburkan itu. Iya, kalau orangnya sudah misalkan ya kita nggak minta ya, kalau udah meninggal jasadnya balik, tapi mudah-mudahan balik orangnya masih hidup balik. Tapi ya terima kasih aja. Ya karena saya nggak berharap juga. Akhirnya ketemu balik sendiri. Beneran itu. Itu yang penting mau nyimak itu loh, mau nyimak arahannya buku tuh tepat. Kita itu kalau mengajarkan ilmu ya, kita itu bukan ilmu yang halusinasi, ilmu yang nyata, yang ya berdasarkan kasus nyata. Kalau mau mempraktekkan ada hasilnya. Bener kejadian. Wah langsung merangkap naik dari kiai dong. Buka tempat praktek. Khusus orang hilang. Begitu buka tempat praktek 2 bulan nggak ada orang hilang. Kita siap-siap perjalanan ke pertapaan Kembang Lampir sudah cukup ya. Tuh, cuman di kopiuri tok. Ya kan dikasih tanda untuk tanda. Siap perjalanan ke pertapaan Kembang Lampir.